Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan kembali kajian kita di kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Qawi bin Munzir rahimahullah taala, dan kita masuk di pembahasan di Kitabus Shalah bab yang keempat, yakni bab yang ke-44, babu ityanu Masjid Quba was-salatu fihi. Bab mendatangi Masjid Quba dan mengerjakan salat di dalamnya. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini salah satu pembahasan yang sangat penting karena Imam Bukhari rahimahullah taala beliau menulis bab ityanu Masjid Quba fi kulli yaumis sabti. Bab mendatangi Masjid Quba pada setiap hari Sabtu. Ini sampai Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menulis di dalam sahihnya bab tentang mendatangi Masjid Quba, menjelaskan tentang keutamaan dan kelebihan yang terdapat di dalamnya. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan hadis dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba rakiban aw masya." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi Masjid Quba dalam keadaan berkendara atau berjalan. Maka Al-Imam Malik rahimahullah taala dalam Muwatta'nya beliau pernah ditanya, "Wahai Imam, apakah kita mendatangi Masjid Quba itu dengan berkendara ataukah dengan berjalan kaki, ataukah kita mendatanginya dengan apakah kita mendatanginya setiap pekan ataukah setiap hari?" Kemudian beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi Masjid Quba di setiap hari Sabtu dalam keadaan terkadang berkendara, terkadang berjalan kaki. Barakallahu fikum wa assalamualaikum. Assalamualaikum. Babu ityanu Masjid Quba wa salatu fihi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba rakiban aw masyian wa yusalli fihi rak'atain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi Masjid Quba dalam keadaan berkendara atau berjalan kaki. Kemudian beliau mengerjakan salat di dalamnya sebanyak 2 rakaat. Maka para ulama mereka terbagi menjadi 2 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi Quba hanya dalam rangka bertemu dengan orang-orang Ansar yang mereka tidak sempat untuk mendatangi Masjidin Nabawi pada hari Jumat, sehingga beliau mendatanginya pada hari Sabtu. Tapi sebagian mengatakan zahirnya hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyengaja mendatangi Masjid Quba. Ini zahir daripada hadis ini. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menyengaja mendatangi Masjid Quba. Karena itu diperbolehkan untuk mendatangi Masjid Quba, menyengaja mendatanginya baik dalam kondisi berkendara atau berjalan kaki, atau di setiap minggu atau di setiap bulan, atau bagi orang-orang yang mereka mengerjakan haji dan umrah sesuai dengan keadaan. Ini disebutkan oleh Syekh bin Baz dalam Fatwa Nurun 'ala Darb. Maka hibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan tentang Masjid Quba. Yani terdapat keutamaan tentang Masjid Quba. Dan keutamaan yang mendatanginya dalam di hari Sabtu berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka di keutamaan Masjid Quba, kemudian salat di dalamnya, kemudian mendatanginya setiap hari Sabtu. Baik. Kemudian Assalamualaikum. Babu fadlu man bana lillahi masjidan. An Mahmud bin Labi anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu
arada bina al-masjid fa kariha an-nasu dhalik fa ahabbu an yad'ahu ala hay'atin wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Baik. Babu fadlu man bana lillahi masjidan. Bab keutamaan membangun bagi Allah Azza wa Jalla masjid. Maka hadis ini, pembahasan yang sangat penting terkait tentang yang disebut sebagai sedekahun jariyah. Sedekah itu ada dua, ada sedekah yang dia akan berjalan terus pahalanya, ada sedekah yang berhenti hanya sampai di situ. Selesai manfaatnya maka selesai apa? Ganjarannya. Maka di antara sedekahun jariyah adalah mereka yang membangun masjid. Karena dikatakan babu fadlu man bana lillahi masjidan. Bab keutamaan membangun bagi Allah Azza wa Jalla masjid. Dan masjid itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita nanti membangun, setelah membangun bilangnya apa? Ikui masjid biar aku sing bangun loh. Jangan. Atau kita menyandarkan kepada orang-orang yang bilang apa? Masya Allah. Atau orang-orang yang bilang kayak keluarga ini biar sing bangun masjid. Maka ahibati fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari jalan Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu bahwasanya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu arada bina al-masjid. Beliau menginginkan untuk membangun masjid, yakni meluaskan Masjidin Nabawi. Meluaskan Masjidin Nabawi yang tadinya sempit menjadi luas karena semakin bertambah banyak. Ini masjid yang lama. Ini masjid yang lama, sebagian mengatakan itu adalah perluasan daripada apa yang diperluas oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini pada zaman dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu memperluas masjid sebagaimana Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala menjelaskan tentang hal tersebut. Ini pada zaman setelah di zamannya A'immatul Madzahib, di antara Imam Malik rahimahullah taala, beliau pun apa? Memperluas daripada masjid. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Fakarihan nasu dzalika, maka manusia pun tidak menyukai hal tersebut. Yakni manusia tidak menyukai Masjidin Nabawi itu diperluas. Kemudian fa'ahabbu ayyada'ahu ala hayatihi, dan mereka menyukai untuk membiarkannya dalam keadaan sebagaimana masa awalnya. Maka hibati fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Membangun Masjidin Nabawi yang dikatakan arada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu tawsi'a wa tajdidi bina al-Masjidin Nabawi fakarihan nasu bina'ahu wa tajdidahu wa habbu an yatruka al-masjida kama huwa ala halatihi wa sifatihi allati kana 'alayha fi 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Utsman bin Affan beliau menginginkan untuk memperluas daripada Masjidin Nabawi, dan manusia tidak menyukainya, dan mereka menginginkan masjid itu dibiarkan sebagaimana keadaannya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man bana masjidan lillah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, yakni dikatakan mukhlishan fihi lillahi azza wa jalla, banallahu lahu fil jannati mithlah, yakni barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah azza wa jalla, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di dalam surga yang semisal dengan apa yang dibangun di dunia. Maka Syekh beliau berkata, fayakunul jaza'u min jinsil amali,
maka ganjaran itu sesuai dengan amal perbuatan. Wala yuradu biha al-mithliyah fil kamiyah wal kaifiyah. Dan tidaklah dimaksudkan di dalamnya yakni permisalan dari sisi kesamaan bentuknya. Bahkan dikatakan fama fil jannati akbaru wa ajmalu wa a'zamu mimma yubanihil insan fid dunya. Dan tidaklah di dalam surga itu bangunannya akan lebih besar, lebih indah dan lebih megah dibandingkan apa yang dibangun oleh manusia di dunia. Maka ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Hadis ini hadis yang sangat agung yang menjelaskan kepada kita tentang pokok daripada perkara yang sangat mulia, yakni perkara yang bernama membangun masjid karena Allah Azza wa Jalla. Maka syaratnya di dalam pembangunan, syarat di dalam membangun masjid tersebut adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Maka dia akan mendapatkan ganjaran yang semisal dengan apa yang dia kerjakan di dunia. Bahkan balasannya akan lebih baik, lebih bagus dan lebih megah dibandingkan apa yang telah dia bangun di dunia. Bahkan dikatakan wa inna ma huwa mithlahu fi kauni kullin minhuma bina'an. Walima fahima Utsman hadzal ma'na ta'annaqa fi bina'il masjidi wa hassanahu wa atqanahu wa akhlasa lillahi fihi. Dan inilah yang difahami oleh Utsman ibn Affan sehingga beliau bersungguh-sungguh di dalam membangun Masjidin Nabawi, kemudian beliau memperindahnya, beliau memperkokohnya dan mengikhlaskan pembangunannya hanya bagi Allah Azza wa Jalla semata. Maka apabila kita membangun masjid, atau kita contoh bersama-sama membangun masjid, maka ikhlaskanlah karena Allah Azza wa Jalla dengan mengetahui keutamaannya. Apa keutamaannya? Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah Azza wa Jalla akan bangunkan baginya rumah di dalam surga. Nah pertanyaannya, kalau sudah dibangunkan rumah dalam surga artinya apa? Diwajibkan untuk masuk ke dalam surga. Wah, tapi aku mau masjid tok, wis. Aku tak ngibadah. Gugur apa yang dia dapatkan? Maka keutamaan ini dia dapatkan setelah dia apa? Mengerjakan yang wajib. Kalau dia tinggalkan yang wajib, maka gugur keutamaan daripada amalan-amalan yang dia kerjakan. Karena itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innahu may yusyrik billahi." Sesungguhnya mereka yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, faqad harramallahu alaihi al-jannah. Maka Allah akan haramkan baginya surga. Maka mereka urunan ikut bangun masjid, tapi kalau dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka keutamaan itu tidak akan dia dapatkan. Maka ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Karena itu di antara kitab yang sangat bagus yang bisa kita pelajari adalah kitab Minhajul Qasidin, karena di dalamnya terdapat apa? Perkara-perkara yang disebut sebagai al-muhlikat, perkara-perkara yang akan membinasakan. Karena banyak di antara kita belajar hanya apa? Al-munjiyat, perkara-perkara yang menyelamatkan, tapi tidak belajar tentang perkara-perkara yang membinasakan. Karena itu berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla daripada perkara-perkara yang membinasakan. Kemudian fawaid daripada hadis ini, faedah yang pertama, bayanu fadli man bana lillahi masjidan. Penjelasan tentang keutamaan mereka yang membangun masjid karena Allah Azza wa Jalla. Ingat, membangun masjid karena Allah. Dan kalau karena Allah, dia tidak akan menyebut-nyebutnya. Dia tidak akan apa? Menyebut-nyebutnya. Jangan sampai itu dulu yang bangun itu kakek saya, mbah saya,
kemudian nenek moyang saya. Khawatirnya apa? Ganjarannya tidak didapatkan. Khawatirnya. Maka ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian faedah yang kedua, anna tausi'an masjidi wa tajdidihi, bahwasanya memperluas masjid dan memperbaharuinya dakhilun fi fadlil bina, maka masuk di dalam apa? Keutamaan membangun. Contoh masjid ini nanti mau dirubah karena sudah tidak muat, kemudian mau dibuat lebih luas sampai ke sana, itu dijadikan satu sehingga mihrabnya digeser sehingga lebih luas lagi, maka ini termasuk dalam apa? Man bana lillahi masjid. Maka memperluas, memperindahnya, memperkokohnya masuk ke dalam bab man bana lillahi masjid. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau uangnya berasal dari harta riba? Boleh nggak? Masya Allah. Kalau dana riba diperbolehkan, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala beliau berkata apa? Baginya dosanya, bagi kita kebaikannya. Tapi kalau, dan kita nggak tahu kan, kita nggak tahu. Kalaupun tahu apa? Bagi dia dosanya, bagi kita keutamaannya. Baginya dosanya, bagi kita keutamaannya. Kapan yang nggak boleh? Kalau di sini ada sponsornya. Contoh di sini ada tulisannya apa? Betit. Contoh apa? Di sini tiang ini dibangun oleh Bank Tit. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Atau dia masih apa? Atau disponsori langsung, itu nggak boleh. Apalagi sampai di dalam masjid ada ornamen-ornamen terkait tentang bank-bank ribawi, itu tidak boleh. Iya, hendaknya jangan dipajang. Maka kalau dia ada sponsor, maka jangan diterima. Contoh karpet disponsori oleh Bank Tit, maka kalau nggak ada tulisannya boleh, karena kebaikannya bagi jamaah. Tapi kalau yang utama adalah apa? Sebagaimana pada hadis tentang pembangunan Ka'bah, maka tidaklah mereka mengeluarkan kecuali dari harta yang baik. Tidaklah mereka membangun masjid kecuali dari harta yang baik. Maka kalau memungkinkan, maka hendaknya harta-harta seperti itu tidak digunakan untuk membangun masjid, tapi digunakan untuk apa? Contoh perluasan wudu, kemudian fasum, kamar mandi, dan seterusnya. Maka ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka kalau tiba-tiba diberi, sedang membangun, kok diberi tanpa ada sponsor, maka apa? Diperbolehkan untuk menerima. Dan itu diberikan catatan, gunakan contoh langsung belikan semen untuk bangun apa, tangga atau bangun apa. Kalau untuk bangunan dalam yang digunakan untuk sholat, asalnya yang paling baik adalah dari harta-harta yang jelas dari mana sumbernya. Allah Ta'ala. Kemudian, dan inilah yang difahami oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau menginginkan untuk apa? Memperluas Masjidin Nabawi. Dan beliau membacakan hadis, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannati mislahu. Barang siapa yang membangun bagi Allah Azza wa Jalla masjid, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di dalam surga yang semisal dengannya. Yani semisal apa? Bukan dari sisi bagaimananya, bukan. Kenapa? Karena di surga itu pasti lebih apa? Lebih indah, pasti lebih baik, dan pasti lebih megah. Pasti lebih segalanya. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan pemahaman agar mereka yang mengeluarkan hartanya paham apa yang akan dia dapatkan. Karena manusia itu apa? Bakhil. Kalau mengeluarkan apa? Hitung-hitungan. Sesuatu aku oleh aku. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, bayanu ahammiyatu al-ikhlas lillahi ta'ala fi jami'i a'malil 'abdi. Penjelasan tentang keutamaan mengikhlaskan amalan,
penjelasan tentang keutamaan mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Azza wa Jalla di dalam seluruh amal perbuatan, baik berupa ucapan maupun apa yang ada di dalam hati. Yani mengikhlaskan seluruh amalan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini faedah yang ketiga daripada hadis ini. Karena tadi man bana lillahi masjidan, bukan man bana masjidan, tapi apa? Man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang membangun untuk Allah Azza wa Jalla apa? Masjid. Berarti pembangunan itu untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, fadlu Utsman radhiyallahu anhu, keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sampai-sampai beliau radhiyallahu taala anhu dijadikan khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian yang terakhir, busyra libani al-masjid lillahi ta'ala bidukhulihil jannah. Kabar gembira bagi yang membangun masjid untuk Allah Azza wa Jalla dengan dimasukkannya ke dalam surga. Yani kabar gembira bagi mereka yang membangun masjid untuk Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di dalam surga. Berarti apa? Wajabat ayyadkhulaha, wajib untuk masuk ke dalamnya karena sudah dibangunkan. Sebagaimana contoh amalan-amalan yang dapat membangunkan rumah di dalam surga adalah apa? Man hafidha 12 rak'atan fi kulli yawmin wa lailatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat satu hari satu malam, maka Allah akan bangunkan rumah baginya di dalam surga. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan hadis yang marfu yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, hafiztu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 rak'atan. Aku menghafalkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 rakaat. Kemudian man hafidhaha, dalam riwayat yang lain man amila biha, barang siapa yang menghafalkannya, yakni banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Azza wa Jalla akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Dan 12 rakaat itu disebutkan dalam hadis yang lain apa? Rak'ataini qabla as-subhi wa 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa rak'atani ba'da adh-dhuhri wa rak'atani ba'da al-'asri ba'da al-maghribi wa rak'atani ba'da al-isya. Yani 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ustaz, kok nggak ada qabliyah asar? Karena qabliyah asar itu hadis tersendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya tentang apa? Keutamaan menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ini hadis tersendiri. Beda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Maka disebutkan di dalam syarah, di antara syarah matan Abi Syuja tentang 16 rakaat. 16 rakaat satu hari satu malam. Yani ditambahan 4 rakaat sebelum asar. Itu masuk ke dalamnya 4 rakaat sebelum asar. Tapi kalau yang 12 rakaat yang Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma sebutkan, yang faidahnya Allah akan bangunkan baginya rumah dalam surga, itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, kemudian 2 rakaat ba'da isya. Karena keutamaan 4 rakaat sebelum asar ini keutamaan tersendiri. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Aibati billah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maghribnya jam berapa? Masih ada 9 ya? Baik. Iqra. Barakallahu assalamualaikum. Babu fadlul masajid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala habul biladi ila Allah ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ila Allah ta'ala aswaquha.
Babu fadlul masjid. Bab keutamaan masjid-masjid. Ini bab tentang keutamaan masjid. Maka para ulama menjelaskan tentang keutamaannya. Maka hendaknya kita benar-benar memperhatikannya. Yani kita memperhatikan adab-adab di dalamnya. Jangan sampai masjid seperti apa? Seperti WC umum. Iya. Mampir nggak ada masalah, buang hajat dalamnya nggak ada masalah, tapi jangan lupakan adabnya apa? Idza dakhaltumul masjida fala taq'udu qabla an tarka'a rak'atain. Kalau engkau masuk ke dalam masjid, maka janganlah kamu duduk kecuali apa? Mengerjakan salat 2 rakaat. Enggak apa-apa. Buang hajat enggak apa-apa. Tapi apa? Jangan lupa setelah itu apa? Salat 2 rakaat. Jangan mau omongnya isi kencreng. Keluar masuk karena nyobain masjid gimana? Enggak apa-apa. Nah, kalau keluar masuk terkait tentang mengelola masjid, maka dia boleh apa? Dia boleh untuk sesekali sholatnya di awal itu boleh. Atau setiap kali masuk dia sholat itu lebih utama. Karena ini terkait tentang keutamaan. Tapi kalau dia sudah masuk, sudah sholat, kemudian setelah itu dia berkeliling karena ada satu, oh iya, cari kursi aja antum duduk, sudah mau maghrib. Nah, sudah masuk perkara yang terlarang mengerjakan salat dalamnya. Cari kursi aja. Nah. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Maka karena masjid itu disebutkan tentang keutamaannya, maka hendaknya kita benar-benar memperhatikan tentangnya. Jangan sampai kita sebagaimana masyarakat awam yang mereka menjadikan masjid cuma sekedar apa? Ampiran. Wah, pengen apa? Asa-asa ning masjid, umbah-umbah ning masjid, sholat ning masjid. Nah, ini kan musibah. Di rumahnya nggak ada WC, dia BAB-nya ke masjid. Begitu sholat nggak di masjid, inilah la haula wala quwata illa billah. Nah, ini musibah, insyaallah. Atau bahkan masjid jadi tempat apa? Masjid jadi tempat apa? Mandi. Hanya sekedar apa? Buang hajat, mandi dan seterusnya. Setelah itu apa? Setelah itu selesai pulang. Tidak apa? Tidak mengerjakan salat meskipun hanya 2 rakaat. Karena para ulama menjelaskan tentang keutamaan masjid, dan masjid itu adalah apa? Bangunan yang khusus dibangun untuk beribadah. Masjid adalah bangunan khusus yang dibangun untuk apa? Beribadah. Maka baik itu sifatnya wakaf ataupun bukan wakaf, itu tetap disebut sebagai apa? Masjid. Baik yang sifatnya wakaf ataupun bukan wakaf. Kalau sudah dibangun khusus untuk apa? Beribadah, maka yang utama adalah apa? Yang utama tetap dijadikan apa? Masjid. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal beliau menjelaskan dalam apa? Kitabul Masajid. Ini barang siapa yang sudah dikumandangkan azan di dalamnya, maka sudah tidak boleh berubah fungsinya. Jadi rumah itu di pinggir jalan, kemudian apa? Sudah dikumandangkan azan, sudah digunakan untuk sholat, maka itu sudah disebut sebagai apa? Masjid. Karena masjid itu adalah apa? Makanun sujud. Dan masjid itu ada 2, masjid jami' dan ghairul jami'. Masjid jami' itu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Dan masjid ghairul jami' nama kita di tempat kita namanya apa? Musalla, langgar, surau, apalagi. Ya. Kabeh perkara oleh mau sholat sunnah ojone langgar. Jadi apa? Jadinya di langgar. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Sudah masuk maghrib kan? Itu sudah masuk maghrib? Sudah masuk maghrib atau belum? Hah? Kurang 3, 4, 2. Hah? 2. Iya. Udah. Nah, itu sudah masuk maghrib enggak apa? Dan maghrib itu kan patokannya terbenam. Coba cek, terbenamnya jam berapa? Terbenamnya jam berapa? Coba cek. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Maka Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala beliau meriwayatkan hadis. Iya kan? Sudah terbenam kan? Sudah terbenam, sudah masuk maghrib.
Yang di sini di laptop Ana sudah terbenam. Iya, di laptop Ana sudah, karena connect ke laptop, ke internet kan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabbul bilad, negeri tanah yang paling Allah cintai, ahabbul biladi ilallah, tanah yang paling Allah cintai adalah apa? Masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan tanah yang paling Allah, tempat yang paling Allah Azza wa Jalla murkai adalah pasar-pasarnya. Maka apabila seorang itu masuk ke dalam masjid, berarti dia berada di tempat yang paling Allah cintai. Kalau dia berada berlama-lama di tempat yang paling Allah cintai, artinya apa? Allah mencintainya. Dan kalau dia merasa tenang di tempat yang paling Allah cintai, berarti apa? Tanda Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmat juga. Tapi nenek masjid kok ora betah ya. Bahaya. Neng pasar, wah masya Allah berjam-jam, wah ini musibah. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Fadhil, maju. Bener Pak, bener. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح La haula wa la quwwata illa billah. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب دعاء التامة الصلاة القائمة محمد الصلاة الفضيلة بعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ini mati, cek. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan sebentar sebelum nanti salat maghrib. Karena tanggung ini hadisnya. Kita sudah terlanjur baca, maka kita baca faedahnya. Baik. Babu fadlul masjidi, babu fadlul masajidi, bab tentang keutamaan masjid-masjid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang paling Allah Azza wa Jalla cintai di muka bumi adalah masjidnya, dan tempat yang paling Allah Azza wa Jalla murkai di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bertingkat-tingkatnya tempat di dunia ini, kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada tempat yang Allah cinta, ada tempat yang Allah Azza wa Jalla murka di dalamnya. Dan hal tersebut bisa jadi karena tempatnya atau bisa jadi karena apa? Kondisi yang ada di dalamnya. Contoh kondisi yang ada di dalamnya adalah
setiap majlis yang tidak disebutkan nama Allah Azza wa Jalla atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, maka majlis itu adalah majlis yang merugi. Setiap majlis yang di dalamnya tidak disebutkan nama-nama Allah, tidak disebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah majlis yang merugi mereka yang berada di dalamnya. Kenapa pasar disebut sebagai tempat yang paling Allah murkai? Karena banyak kedustaan di dalamnya, banyak ghish, tipu daya, bahkan banyak apa? Banyak sumpah palsu. Contoh apa? Oh tenang lo, aku mulane we 20.000, aku mau nyang 15.000 lho, padahal dia mulane 5.000. Bilangnya apa? Aku mulane we 20.000 mau nyang 5.000 lho. Wis ra apa-apa 22 di antara ajibnya Jawa sekorong 20 dadi 20 kan harusnya 20 siji 20 loro. Iya. Selikur 20. Ya kan? 23, 24 harusnya apa? 25 jadi malah apa? Selawi, insyaallah. Ini ajibnya Jawa nih, masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Saka pulau-pulau jadi apa? Likur-likur baru kita dadine selawi, masyaallah. Astagfirullahaladzim, masyaallah. Ini kenapa pasar Allah Azza wa Jalla murka? Bukan karena tempatnya secara spesifik, tapi karena kondisi yang ada di dalam pasarlah yang menjadikan Allah Azza wa Jalla murka. Karena pasar itu subhanallah. Bahkan para ulama mereka, sebagian di antara mereka memakruhkan apa? Memperbanyak ibadah di dalam pasar. Memperbanyak apa? Ibadah di dalam pasar. Sebagian daripada mereka memakruhkan. Bahkan contoh, menjadikan pasar sebagai tempat untuk murojaah, menjadikan pasar sebagai ini termasuk tempat yang termasuk dimakruhkan. Meskipun tidak sampai kategori apa? Haram. Kenapa? Kenapa kok dimakruhkan oleh para ulama? Khawatir menjadi apa? Talbis. Menjadi apa? Menjadi samar batasan antara boleh dan tidak boleh. Karena itu ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Bahkan ada banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan apa? Membaca doa sebelum masuk pasar. Di antara doanya adalah apa? Allahumma inni a'udzubika min adilla aw udhil. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada apa? Menyesatkan atau disesatkan. Ajhala au ujhila alaih. Yani aku di apa? Dibodoh-bodohi atau membodoh-bodohi. Yani ngapusi. Contoh, bakulan di pasar, ada orang ngejual. Ngejual apa? Ngejual barang dagangannya sama pedagang pasar. Wah, saya kira kode kayak betul. Harganya apa? Lagi turun. Padahal harganya sama aja, tapi tujuan dia bilang seperti itu apa? Biar bisa membeli dengan harga yang paling rendah untuk dijual dengan harga yang paling tinggi. Maka pasar itu tempatnya menjadi dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla karena banyaknya keburukan, banyaknya kezaliman, dan banyaknya kemaksiatan yang terdapat di dalamnya. Lihatlah orang-orang pasar, subhanallah, subuh azan berkumandang itu siapa? Istri ya. Makanya sholat paling tidak tenang itu sholat di mana? Wami, insyaallah, subhanallah. Karena itu ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Di sini Syekh berkata, fi hadzal hadits yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-masajid ahabbul amakin ila Allah azza wa jalla li'annaha baitut ta'ah wa makhsusatun bidzikri ussisat ala taqwallahi azza wa jalla yuqra'u fiha al-Qur'an wa yunsharu fiha al-ilmu wa yajtami'u al-mu'minina. Dan hadis ini menjelaskan yang pertama tentang masjid itu adalah tempat yang paling Allah Azza wa Jalla cintai karena dia dibangun untuk apa? Ketaatan. Masjid itu dibangun untuk apa? Mengerjakan ketaatan.
Dan berzikir di dalamnya. Kemudian dibangun di atas ketakwaan Allah Azza wa Jalla, maka cirinya mudah. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan itu biasanya ramai. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan itu biasanya ramai. Anak pernah sholat di masjid yang megah, ya Masya Allah. Sholat Isya, anak dan imam. Iya, imamnya menjadi apa? Menjadi imam, muadzin. Kalau anak nggak datang jadi juga makmum. Ya imam, ya makmum, ya muadzin. Subhanallah. Padahal masjidnya Masya Allah megah, nggak cuma besar, megah. Iya, ini aja granit. Subhanallah. Bangunan modern baru, tower, yang menaranya itu 4. Oh ya, anak sampai Masya Allah, ini cakep banget ya kan. Masuk kamar mandi itu kamar mandinya itu granit. Masya Allah. Ada nisya, anak pikir jamaahnya banyak lah. Aku dewe. La haula wala quwata illa billah. Wa rahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian membaca Al-Quran di dalamnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang keutamaan membaca Al-Quran di masjid, bukan di kuburan. Antum lihat nih, sekarang antum naik aja ke atas deh. Itu ada orang lagi baca Lagi baca Al-Quran di itu Mbah Supakir. Iya. Kalau enggak di makam Kiai Sepanjang. Ya ini tongkatnya. Iya. Di situ adep-adepan. Kau usah tahu karena anak pernah naik ke atas. Iya, jadi jangan sampai hari ini nggak boleh. Kita cek benar-benar, kita ke sana, kita lihat. Bahkan di sana sudah dipasangi oleh Pemkot. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dengan suatu apapun. Itu ada. Bahkan diterjemahkan. Di sebelahnya makam ini tombak Kiai Sepanjang. Subhanallah. Itu sudah ada di sana. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Di antara nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita adalah diberikan kemudahan kepada kita untuk beramal saleh di masjid, membaca Al-Quran di masjid. Kemudian wa yunsharu fiha al-ilmu, dan menyebarkan di dalamnya ilmu. Dan ini termasuk perkara yang sangat-sangat ditekankan terkait tentang masjid sebagai tempat penyebaran ilmu. Barakallahu fikum. Masih ada 3 menit ya. Baik. Wa yajtami'ul mu'minuna, dan berkumpulnya orang-orang yang beriman. Maka masjid adalah tempatnya orang-orang beriman itu berkumpul. Bukan di mana? Bukan di konser-konser. Ahlan. Wa fiha yakunu dhuhuru sya'airiddin, dan di dalamnya nampak syiar-syiar agama. Contoh, kalau dalam masjid itu nampaknya adalah syiar-syiar agama. Ustaz, bagaimana kalau menjadikan masjid sebagai tempat akad nikah? Hukum asalnya adalah boleh atau enggak? Boleh-boleh saja selama terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun terkaitnya. Yang tidak boleh adalah masjid hanya menjadi tempat seperti itu. Contoh, membiarkan akhwat yang tabarruj masuk ke masjid. Akhwatnya bajunya ketekan, masuk ke masjid. La haula wala quwata illa billah. Di mana tempat syiar agama? Atau membiarkan yang hadir itu mereka berbuat keributan di dalam masjid. Di mana tempat syiar agama? Akadnya hukum asalnya adalah boleh. Tapi tadi masjid itu sebagai tempat syiar daripada agama. Di antaranya adalah ibadah. Nikah itu kan ibadah, Ustaz. Iya, nikah ibadah. Tapi kalau dalamnya terdapat perkara-perkara yang diharamkan, maka menjadi tidak boleh. Lihat bagaimana mereka yang akad nikahnya di masjid. Subhanallah. Orang-orang yang masih junub,
Orang yang junub itu nggak boleh masuk ke masjid. Tapi kalau lewat boleh. Nah, orang yang nggak tahu tentang hukum junub dia apa? Iya, lewat di depan masjid boleh, bahkan lewat di dalamnya boleh. Catatannya apa? Abir, hanya sekedar lewat. Maka hendaknya mereka yang mengelola masjid memahami tentang apa? Hukum-hukum yang terkait mereka yang masuk ke dalamnya. Maka ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Jangan sampai masjid menjadi hanya sekedar apa? Tempat berkumpul, menjadi hanya sekedar tempat sebagaimana aula yang digunakan hanya karena apa? Manfaat yang ada di dalamnya. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat maghrib. Barakallahu fikum wa assalamualaikum wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.